Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 18 Internet of Things kelas D akan menampilkan video pembelajaran mengenai proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum masuk ke materi, kami akan menunjukkan nama-nama anggota dari kelompok 18. Berikut adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu tujuan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, pengertian sengketa tata usaha negara. 3, dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. 4, para pihak dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. 5, alat bukti. 6, proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. 7, putusan akhir. Dan yang terakhir yaitu contoh kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mahendra Satya dengan NIM 398. Saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara atau Pratun merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai sengketa tata usaha negara. Di dalam pasal 1, angka 10, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dijelaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Halo everyone, perkenalkan nama saya Adam Adira Noval dengan NIM 394. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pertama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jungto, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jungto, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jungto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jungto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang ketiga, Undang-Undang Mahkamah Agung yang berisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jungto, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jungto, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama, penggugat. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Kedua, tergugat. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Halo, perkenalkan nama saya Fionidia Fitria Rafrianti dengan NIM 0395. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara dan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama mengenai alat bukti. Alat bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara ini sudah diatur dalam pasal 100 Undang-Undang PTUN. Apa aja sih alat buktinya? Alat buktinya ini berupa surat atau tulisan, keterangan ahli dan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim.
Selanjutnya kita masuk pada materi inti, yaitu proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Prosesnya itu ada dua macam, salah satunya yaitu upaya administratif yang sudah diatur ke dalam pasal 48 Jo, pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Upaya administratif ini dapat ditempuh apabila seseorang atau badan hukum perdata tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara. Terdapat prosedur dalam proses tersebut. Yang pertama, upaya keberatan administrasi, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang. Yang kedua, upaya banding administrasi, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara yang dilakukan oleh instansi atasan yang berwenang memeriksa ulang keputusan untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Dan yang terakhir, ada upaya penyelesaian banding administrasi melalui jalur peradilan yang sudah diatur dalam ketiga pasal di atas. Intinya, upaya penyelesaian ini dapat dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Perkenalkan, nama saya Zahran Fardan Wahyudi dengan NIM 354. Saya akan mempresentasikan tentang proses penyelesaian sengketa TUN. Gugatan melalui PTUN. Pertama, sengketa TUN konvensional. PTUN, upaya hukum 1 banding ke PTTUN. 2, kasasi KMA, Undang-Undang PTUN. Kemudian sengketa keterbukaan informasi publik, PTUN. Upaya hukum, kasasi KMA, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Perma Nomor 2 Tahun 2011. Yang ketiga, sengketa TUN pemilu, PTTUN, upaya hukum, kasasi KMA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Perma Nomor 6 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian yang keempat, sengketa kepegawaian, PTTUN, upaya hukum, kasasi KMA, Pasal 48 Jo, Pasal 51 Ayat 3 Undang-Undang PTUN Jo, PP Nomor 24 Tahun 2011. Kemudian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PTUN, upaya hukum, kasasi KMA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo, Perma Nomor 2 Tahun 2016. Kemudian sengketa terhadap keputusan fiktif positif, PTUN, upaya hukum, tidak ada upaya hukum biasa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 5 Tahun 2015. Kemudian yang terakhir, permohonan pengujian terhadap penyalahgunaan PTTUN. Upaya hukum banding ke PTTUN. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 4 Tahun 2015. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Safa Afrilana Putri dengan NIM 393. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai putusan akhir dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan contoh kasus yang berkaitan dengan tata usaha negara yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama mengenai putusan akhir dalam sengketa atau perkara tata usaha negara. Putusan akhir ini telah diatur dalam pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada 4 jenis putusan akhir, yaitu ada gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan yang terakhir gugatan gugur. Yang pertama mengenai gugatan ditolak. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga hakim menolak gugatannya. Yang kedua yaitu gugatan dikabulkan. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga gugatannya dikabulkan oleh hakim. Selanjutnya, gugatan tidak diterima. Dalam gugatannya terbukti mengandung cacat formil, tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, dan terbukti pula tidak memenuhi pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Terakhir, gugatan gugur. Dalam hal ini disebabkan penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pertama dan tidak datang dalam panggilan persidangan yang kedua. Selanjutnya mengenai contoh kasus yang berkaitan dengan tata usaha negara yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya ada kasus yang terjadi di Papua dan Papua Barat mengenai pemblokiran internet yang terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun 2019. Kebijakan ini mengganggu kerja jurnalistik pewarta dan media massa di Papua pada saat itu. Selain itu, pemutusan internet di Papua telah melanggar Undang-Undang Pasal 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Pasal 12 tahun 2005 yang mengatur kebebasan mencari, menerima, serta memberi informasi. Gugatan ini pun akhirnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan hakim menilai ini telah menyalahi beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 40 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum Kemenkominfo. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pun juga menghukum Menkominfo dan Presiden Joko Widodo untuk membayar perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457.000.
Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini hingga usai. Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian agar dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum. Thank you for watching.